Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang telah dilimpahkan kepada kami semua. Bapak dosen yang saya hormati, pada presentasi ini saya bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah literasi digital. Selama 10 menit ke depan, saya akan mempresentasikan terkait materi etika cyber. Di sini saya akan menerangkan materi tentang literasi digital etika cyber. Yang pertama yaitu etika kewargaan digital. Etika secara umum adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Sedangkan etika kewargaan digital itu adalah suatu konsep norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan cara menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk memberikan keamanan terhadap sesama pengguna teknologi. Warga digital itu sendiri adalah orang yang sadar akan pentingnya teknologi dan mengetahui bagaimana cara memanfaatkan teknologi menjadi hal yang positif. Terkadang kan dengan adanya digital di zaman sekarang banyak orang yang menyalahgunakan. Jadi kita harus sadar tentang bagaimana etika kewargaan digital. Selanjutnya di sini ada beberapa etika penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk hal yang bermanfaat. Kedua, tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain. Ketiga, tidak menggunakan perangkat lunak untuk satu kejahatan. Keempat, tidak memasukkan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan merugikan orang lain. Yang kelima, tidak membajak, menjalin, atau menggandakan tanpa seizin pemilik hak paten. Yang kesembilan, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Yang terakhir, tidak memberikan user ID kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Jadi, dari beberapa etika penggunaan teknologi informasi ini, mengingatkan kita bahwasanya harus lebih detail lagi dalam penggunaan digital di zaman sekarang. Selanjutnya, ada jenis pelanggaran penggunaan teknologi informasi. Yang pertama yaitu ada hacker dan cracker. Yang dimaksud dengan hacker dan cracker di sini sebagai orang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengamanan, tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan ataupun tidak mencuri uang atau informasi. Sedangkan cracker adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Jadi cracker di sini kebalikan dari hacker. Yang kedua yaitu ada denial of service attack. Denial of service attack adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Denial of service attack ditandai oleh suatu usaha eksplisit dengan penyerang untuk mencegah para pemakai pemberi bantuan dari penggunaan jasa tersebut. Yang ketiga, pelanggaran pirasi. Pirasi adalah pembajakan perangkat lunak atau software yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang HKI, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022. Bentuk dari pembajakan perangkat lunak pertama,
memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk. Kedua, shoplifting, pemakaian lisensi melebihi kapasitas. Yang ketiga, penyewaan perangkat lunak ilegal. Dan terakhir, download ilegal. Keempat, fraud. Fraud di sini merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Contohnya, adanya situs lelang fiktif yang melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. Jadi, kejahatan mengapa kita harus pentingnya mengetahui tentang etika penggunaan teknologi informasi agar kita tidak semena-mena melakukan kejahatan melalui teknologi informasi. Yang kelima, gambling. Gambling, perjudian, tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi perjudian sudah marak di dunia cyber yang berskala global. Jadi perjudian di sini tidak hanya berlangsung secara di kenyataan, tetapi perjudian ini juga bisa secara digital. Yang terakhir, keenam, data forgery. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Jadi dari kita sendiri itu harus bisa menjaga bagaimana agar data-data yang kita miliki, dokumen itu benar-benar terjaga. Selanjutnya, privasi digital. Definisi privasi digital menurut Undang-Undang Teknologi Informasi ayat 19, privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi, baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya. Hukuman tentang pidana privasi terdapat dalam pasal 29 tentang pelanggaran hak privasi yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan teknologi informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan, maka dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 7 tahun. Nah, selanjutnya perlindungan privasi digital. Perlindungan privasi digital ini ada beberapa, tapi di sini saya cuma menyebutkan 6 poin. Yang pertama, buat password sekuat mungkin. Kedua, jangan tanggapi email yang tidak jelas. Ketiga, pasang antivirus. Yang keempat, selalu logout. Yang kelima, berhati-hati dalam memberi izin akses aplikasi. Yang keenam, pisahkan email pribadi dengan email untuk mendaftar akun online. Jadi, ketika kita buat password itu benar-benar kuat, maksudnya tidak mudah dalam artinya membuat password itu tidak dengan kata-kata yang mudah atau yang bisa ditebak oleh orang lain. Jadi kita membuat password itu dengan yang benar-benar sulit. Selanjutnya, hak kekayaan intelektual. Istilah hak kekayaan intelektual atau HKI atau sering juga disebut hak atas kekayaan intelektual. Kedua istilah tersebut merupakan hal yang sama, yang artinya adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Selanjutnya yang terakhir, macam-macam HKI. Macam-macam HKI di sini dibedakan ada dua. Yang pertama, satu, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri
Dan yang kedua hak cipta. Hak cipta hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Kalau hak kekayaan industri itu ada dibagi lagi, ada paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Selanjutnya, prinsip HKI. Prinsip HKI di sini dibedakan jadi 4. Yang pertama, prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Prinsip ekonomi yaitu hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia. Sedangkan prinsip keadilan yaitu suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni, guna meningkatkan taraf kehidupan serta memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang terakhir, prinsip sosial. Prinsip sosial di sini mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan terkait materi etika cyber. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak dosen. Dengan presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.